Selamat malam buat kita semua. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, Bapa kita, karena pada malam hari ini kita masih dan selalu diberkati. Dari tadi pagi kita bangun dalam keadaan sehat hingga saat ini, malam ini. Kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan untuk kita masing-masing. Kita akan baca firman Tuhan kembali dan kita undang Roh Kudus untuk berdoa. Bapa kami di sorga, terpujilah namamu Bapa hari ini sampai selama-lamanya, dan kasih setiamu turun atas kami. Bapa di sorga, kami ucap syukur atas saat ini, hari ini. Engkau bangunkan kami dari pagi hingga saat ini, malam hari ini. Kami boleh menikmati berkat kesehatan, dan kiranya Bapa, berkat yang Engkau berikan kepada kami pergunakan dengan baik, terutama untuk masa-masa di mana kesempatan kami hidup. Biarlah apapun yang kami lakukan sesuai kehendak-Mu, menyenangkan hati-Mu. Bapa di sorga, sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu. Biarlah Engkau mengirimkan Roh Kudus dan kami mengerti dan melakukan kehendak-Mu, menyenangkan hati-Mu dan memuliakan nama-Mu. Bapa di sorga, terpuji nama-Mu Bapa, hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Hari ini aku bikin videonya malam hari karena tadi aku seperti biasa aku les. Jadi lesnya itu sekarang udah selesai, dalam artian untuk tulis-tulisannya udah. Jadi aku sekarang fokus ke ngomong, konversasi. Dan gak gampang sih, tapi ya kalau kita sudah mulai dan kita terus-menerus konsisten pasti kita bisa ya. Memang gak mudah, bahasa Belanda ini benar-benar super moeilijk, kita bilang sulit, dan kita belajarnya pun udah umur segini lagi. Kalau dari anak kecil tadi mungkin gampang ya. Dan silakan kalian nonton untuk di video 160 yang judulnya Yesus sudah ada sebelum Abraham. Dan kemudian sekarang kita akan membaca firman Tuhan untuk part yang 161, ayatnya di Yohanes 9 ayat 1 sampai 41. Judulnya Orang yang Buta Sejak Lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, "Bagaimana matanya menjadi melek?" Jawabnya, "Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat." Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Sebagian pula berkata, "Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mukjizat yang demikian?" Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, "Dan engkau, apakah katamu tentang dia? Karena ia telah
telah memelekkan matamu?" Jawabnya, "Ia adalah seorang nabi." Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi sampai mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka, "Inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu bagaimanakah ia sekarang dapat melihat?" Jawab orang tua itu, "Yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat kami tidak tahu, dan siapa yang memelekkan matanya kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri, ia sudah dewasa. Ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri." Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya maka orang tuanya berkata, "Ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri." Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, "Katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa." Jawabnya, "Apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat." Kata mereka kepadanya, "Apakah yang diperbuatnya kepadamu? Bagaimana ia memelekkan matamu?" Jawabnya, "Telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga?" Sambil mengejek mereka berkata kepadanya, "Engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang." Jawab orang itu kepada mereka, "Aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa." Jawab mereka, "Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami?" Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Katanya, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta." Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, "Apakah itu berarti bahwa kami juga buta?" Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu." Jadi ini ayatnya panjang sekali, tapi disinilah bagaimana Tuhan sudah sangat jelas mengajarkan kita bahwasanya dialah Tuhan itu ya. Dari awal sudah dikatakan ya, bahwasanya murid-murid Yesus udah bertanya awalnya. Ketika bertemu dengan si buta ini, dia kan dari lahir butanya. Si murid-muridnya udah tanya, di ayat 2 ya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga dia dilahirkan buta?" Kemudian perhatikan jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dunia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja." Di sini dikaitkan itu ketika di ayat firman Tuhan juga mengatakan, justru di dalam kelemahan mula kuasaku menjadi sempurna. Jadi ketika ada orang kita lihat lahirnya itu ada yang cacat lah, buta lah dan sebagainya, itu sudah dikatakan Yesus ini bukan dari si anak itu yang berdosa atau bukan dari si orang tuanya berdosa. Jadi dia lahir itu karena memang pekerjaan Tuhan harus ditunjukkan. Jadi ketika ada orang sakit ya atau orang buta seperti itu, ketika Tuhan melakukan mujizatnya, itulah dikatakan kuasa Tuhan atau mujizat Tuhan di situ berlaku. Karena tidak ada orang yang mampu, jangankan dulu, sekarang aja belum ada, atau mungkin kalian ada yang tahu, dia buta sejak lahir, dari lahir ya ini butanya. Tapi dia bisa ibaratnya dicangkokkan mata atau dioperasi atau apalah itu
jadi bisa melihat. Apakah ada, kalian informasikan aja, silahkan di komen ya kalau memang ada sampai sekarang. Tapi menurut aku, yang aku tahu ya, kalau dia butanya dari lahir itu nggak akan bisa diobati walaupun sampai sekarang, kecuali kalau dia butanya karena kecelakaan. Satu hal juga yang pernah aku dengar, kalau dia buta kecelakaan karena satu hal yang ibaratnya organ-organ yang di matanya ini yang sesuatu yang memang nggak bisa dipulihkan lagi, nggak bisa juga. Karena di sini ada juga orang yang dia nggak buta secara lahir, tetapi dia tiba-tiba buta karena ada penyakit apa, aku nggak ngerti lah ya. Tapi dibilang dokter juga memang nggak bisa lagi dibenerin. Tadinya dia lahirnya itu bisa ngelihat, tapi tiba-tiba nggak bisa sekarang. Jadi kalau bukan Tuhan yang buat itu, siapa lagi? Dan bukan hanya itu, orang yang mati Lazarus yang udah 4 hari dikubur, Tuhan Yesus membangkitkannya. Jadi nggak main-main loh ini. Makanya kalau kalian masih meragukan Yesus itu bukan Tuhan, aku nggak mau paksa ya, tapi sayang sekali kalau menurut aku. Justru sekarang kita hidup itu, carilah kebenaran itu. Sebelum kita menyesal nanti udah nggak punya waktu lagi. Dan satu hal di sini aku lanjutkan ya, biar nggak panjang videoku, ini udah panjang juga nanti pasti. Tapi yang pasti di sini setelah Tuhan Yesus meludah ke tanah, dicampurlah ludah itu ya, ludahnya itu, kemudian ditaruh di matanya si orang buta ini, kemudian pergilah kau membasuh dirimu ke kolam Siloam katanya. Lalu si orang buta ini pergi dan dia basuh, akhirnya dia melek, dia bisa buka mata, dia bisa melihat orang. Dan banyak orang di situ yang kaget, bukannya kau orang buta yang lalu, yang tukang minta-minta itu katanya. Kok kamu bisa ngelihat? Kemudian iya memang aku katanya. Kemudian dia, orang-orang yang ada di situ bertanya, siapa yang menyembuhkan kau? Siapa yang buat matamu terbuka? Siapa yang buat matamu itu bisa melihat? Itu ada namanya Yesus, dia yang menyembuhkan aku katanya. Kemudian orang-orang ini membawa si orang buta ini ke orang-orang Farisi ya. Kemudian pada saat itu lagi-lagi di sini kayaknya memang kalau aku baca, ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang, ini ada kaitannya tentang hari Sabat. Karena memang hukum Tuhan itu, kita itu berhari Sabat, kita itu memuji Tuhan memang di hari Sabat, hari Sabtu, hari ke-7. Tapi berkali-kali di sini Tuhan mengatakan, ketika ada manusia yang sedang sakit, yang lebih penting itu manusia itu daripada hari Sabat. Karena Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan manusia, bukan menyelamatkan hari Sabat. Tetapi kondisi sekarang, ketika misalnya nggak ada sesuatu hal, nggak ada kecelakaan, nggak ada sakit penyakit, nggak ada sesuatu hal, ya kita ke gereja setiap hari Sabat, kita mengadakan kebaktian pada hari Sabat. Kita memuji Dia itu, satu hari itu adalah hari kudus. Itu memang benar-benar, dan itu hukum Taurat yang harus kita jalankan juga. Tetapi ketika ada orang sakit, bukan hari Sabat itu lebih penting daripada orang yang sakit yang kita ketemu itu. Jadi orang yang sakit itu yang dulu yang harus kita tolong. Itulah namanya kita juga bekerja pada hari Sabat, tapi bekerjanya itu untuk Tuhan. Untuk kita mengalami yang namanya firman Tuhan, bukan hanya kita duduk manis datang ke gereja saja. Karena hari Sabat itu juga diadakan untuk manusia, bukan manusianya untuk hari Sabat. Artinya, apapun yang kita lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kemuliaan nama Tuhan udah pasti kita nolong orang. Baik dia membutuhkan pertolongan kita bawa dia ketika dia jatuh kah, kecelakaan kah, sakit penyakit kah, kita bawa, atau kita mengunjungi orang yang sakit, kita mendoakan dan sebagainya. Itu semuanya hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Bukan hanya kita datang ke gereja. Itu memang kita misalnya hari Sabtu, memang kita ke gereja, aku nggak salahkan itu pasti, aku juga berhari Sabat aku ke gereja. Tetapi ketika misalnya ada seseorang yang membutuhkan pertolongan, dalam arti orang sakit, ini kan berkali-kali orang sakit, di mana orang sakit itu artinya manusia itu lebih berharga daripada apapun. Karena Tuhan Yesus datang ke dunia ini mau menyelamatkan manusia, menyelamatkan jiwa, bukan menyelamatkan hari Sabat, bukan menyelamatkan harta gono gini dan sebagainya, bukan. Jadi dia memang mau menyelamatkan manusia itu juga. Jadi di sini harus dipahami kalau manusia itu lebih penting. Ketika kita menghakimi orang, oh kamu bekerja hari Sabat, oh kamu sekolah hari Sabat, stop lah itu, nggak usah lagi. Tanyakan mereka, kenapa kamu kerja hari Sabat? Kenapa kamu sekolah hari Sabat? Kalau mereka jawabnya, ya aku harus sekolah karena kalau nggak nanti ujian, nanti aku takutnya nggak lulus. Kenapa kamu nggak sekolah di sekolah misalnya di Advent, di yang hari Sabatnya itu berhenti gitu loh. Maksudnya jadi sekolahnya dari Senin sampai Jumat. Kalau dia katakan itu terlalu mahal, nah kalian yang biasanya selalu bilang kenapa kok kamu, pikirkanlah.
Kalau kalian punya dana, kalau kalian memang mau kerja sama Tuhan untuk menjadi kemuliaan nama Tuhan, kalian bantulah. Kira-kira berapa dia sanggup, kalian patungan, kalian kasih sama orang itu supaya dia bisa sekolahnya contohnya di sekolah Advent, sekolahnya yang libur hari Sabat gitu. Jangan hanya menghakimi sepihak-sepihak. Atau ada orang yang bekerja hari Sabat contohnya. Ketika dia bekerja, tanyakan. Tapi kalau misalnya dia bilang, aku nggak punya kerjaan. Nah, kalau kalian memang punya lapangan kerja atau kalian tahu informasinya libur hari Sabat, ya silahkan kalian tolong. Jadi jangan menghakimi, kok kamu, kalau kita udah seperti itu, ini nggak ada bedanya kita seperti orang Farisi. Kenapa kamu menyembuhkan orang pada hari Sabat? Pasti dia itu orang berdosa. Pasti dia itu bukan dari Tuhan, karena dia melakukan sesuatu pada hari Sabat. Kecuali untuk menguntungkan diri sendiri ya. Ketika Yesus melihat ada orang berdagang di gereja, di rumah ibadat, dia sangat marah. Kenapa? Karena orang-orang itu untuk kepentingan diri sendiri. Jadi segala sesuatu yang hanya untuk kepentingan diri sendiri, Tuhan Yesus paling gak suka. Tapi bukan berarti Tuhan itu, kalau ikut Yesus ini semuanya pokoknya sama orang aja, bukan sama kita. Bukan itu maksudnya. Ketika kita sudah menyenangkan hati Tuhan, ketika kita sudah melakukan kehendaknya Tuhan, Tuhan itu gak pernah pilih, maksudnya gak pernah menyiksa kita. Dia ajar. Kalau dia kasihi kita, dia pasti mengajar kita, bukan menghukum. Kalau menghukum itu kata-kata setan, kata-kata si jahat. Tapi kalau mengajar itu namanya nama Bapa. Kalau kita misalnya mau diperbaiki, kita mau diubahkan, kita diajar. Jadi sesuatu hal yang diajar Tuhan kepada kita, itu adalah hal yang baik. Ingat, Tuhan gak pernah jauh. Dia cuma mau lihat kesetiaan kita. Jadi itu aja, bukan lain-lain ya. Jadi ketika di sini juga, si orang buta ini, sampai dia dibawa si Farisi ini kepada orang tuanya. Maksudnya mereka tuh memastiin, gak percaya mereka, udah tahu dibilang orang banyak aja, iya dia buta sejak lahir, gak percaya. Dibawalah orang tuanya, dan orang tuanya bilang, iya memang dia anakku, memang dia buta dari lahir. Terus ditanya lagi, kok bisa dia matanya terbuka sekarang? Kenapa dia sekarang bisa lihat gitulah ya, simpelnya. Ya orang tuanya takut di situ ya, dia takut dikucilkan sama orang-orang Yahudi yang ahli-ahli Taurat ini. Jadi dia bilang aja, dia kan udah dewasa, tanya sama dia aja lah, kami nggak tahu. Daripada nanti orang tuanya dimusuhin dan sebagainya ya. Dan akhirnya ditanya lagi sama si orang Farisi ini, menurutmu Yesus itu siapa? Ya dia langsung aja ngomong, memang dia nabi. Dia yang bilangnya nabi, karena dia mungkin nggak tahu ya, si orang buta ini nggak tahu kalau dia itu Tuhan. Jadi dia bilang nabi. Kalau menurut aku dia nabi. Karena apa? Dia melakukan. Terus tanya jawab lagi si orang Farisi ini. Dia melakukannya pada hari Sabat. Dia pasti orang berdosa dan ini dan itu. Ketika orang Farisi itu udah menyudutkan Tuhan Yesus, pasti itu orang berdosa itu. Masa hari Sabat disembuhkannya kau? Ibaratnya kayak gitu ya. Ini gaya-gaya orang Medan lah ya kalau berbicara. Tapi di ayat 25, di sini aku ulang lagi jawabannya ya. Apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Kata mereka kepadanya, apakah yang diperbuatnya kepadamu? Bagaimana ia memelekkan matamu? Jawabnya, telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkannya. Dia udah sampai, kalau kita bilang tuh orang Medan itu udah sampai gondok kali dia itu. Kan udah aku bilang tadi, Yesus mencampurkan tanah itu, dia taruh ke mataku. Kemudian aku disuruh mandi ke Siloam. Kan dia bilang gitu kan. Kan aku tadi udah ngomong, masa kalian gak ngerti juga? Nah, ketika di situ si orang Farisi ini malah bertambah menyudutkan Tuhan Yesus ya, di sini dikatakannya. Terus di ayat 28 ini ya, jawab si orang-orang Farisi ya, sambil mengejek mereka berkata kepadanya, engkau murid orang itu tetapi kami murid-murid Musa. Jadi orang-orang Farisi ini, orang-orang Yahudi ini, dia memamerkan itu kami murid-muridnya Musa gitu. Sementara Tuhan Yesus lah lebih tinggi daripada Musa. Musa itu justru dapatnya dari Tuhan Yesus itu sendiri, dari Bapa itu kan. Yesus sama Bapa kan satu. Dia bilang kami murid Musa, katanya. Kamu itu murid orang berdosa, katanya. Inilah orang-orang yang menghakimi ya. Terus dijawab ya di ayat 30. Jawab orang itu kepada mereka, aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mau mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Terus di bawahnya lagi, dari dahulu katanya, gak ada pernah orang bisa menyembuhkan mata orang yang dari lahir dia buta. Kalau dia bukan dari Allah, dari mana lagi? Kemudian si orang Farisi ini malah bilang gini lagi. Di ayat 34, si orang Farisi ini jawab mereka, engkau
ini lahir sama sekali dalam dosa dan engkau hendak mengajar kami?" Lalu mereka mengusir dia keluar. Nah, di sini inilah udah dijelaskan tadi. Ketika si orang-orang Farisi ini mengatakan, "Kamu lahirnya itu orang berdosa, kamu mau sok-sok ngajarin kami," katanya. Padahal tadi sudah dari awal, dari ayat pertama, ingat si murid-murid Tuhan Yesus ketika melihat si orang buta ini udah bilang, "Tuhan, apakah dia yang berdosa atau orang tuanya yang berdosa makanya dia lahir buta?" Tapi Yesus sudah katakan bukan. Tetapi dari kejadian itulah Tuhan Yesus atau Bapa itu akan diagungkan untuk kemuliaan namanya. Artinya ibaratnya justru di kekurangan orang itu, kuasa Tuhan berbicara. Kan seperti aku bilang, ketika kita masih sanggup, Tuhan nggak bisa kerja di dalam kita. Tapi ketika kita udah jatuh, bahkan tiarap, udah sampai tiarap, tidak usah sedih. Kenapa? Karena di situ udah pasti ini pertolongan Tuhan sudah dekat. Tapi kalau kita masih sanggup, ya Tuhan nggak bisa kerja sama kita. Tapi ketika Tuhan sudah datang menolong kita, kita harus respon dengan baik. Nah, disitulah di sini dikatakan setelah si orang Farisi ini malah menyudutkan sama orang si buta ini, dia bilang, "Kamu itu lahir udah jadi orang berdosa. Kami murid Musa." Dia diusir, tapi si orang buta ini cuek aja lah ya. Dia yang penting kan dia udah jelas tadi itu memang udah benar. Kan udah aku kasih tahu katanya. Aku itu disembuhkan oleh Yesus dari tanah liat. Setelah Yesus mencampurkan tanah tersebut, kemudian tanah itu diletakkannya di kedua mataku dan Yesus menyuruh aku untuk membasuhkan diri di kolam Siloam. Si orang buta ini bilang lagi, sempat dia bilang, "Apa kamu mau jadi muridnya dia?" katanya. Terus si orang Farisi ini kayak merasa gondok dan terhina itu diusirnya si orang buta ini. Dan di situ Yesus mendengar ya, kalau si orang buta ini, yang tadinya buta itu ya, kalau dia diusir. Kemudian di sini di ayat 35, Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Dialah itu." Katanya, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta." Jadi yang tadinya dia buta secara fisik, dia bisa lihat Tuhan itu. Tapi bagi kita yang buta matanya sejak lahir ini bisa ngelihat, katanya kita malah yang nggak bisa ngelihat. Satu hal di sini, aku kan tahun ini udah harusnya pakai kacamata untuk jarak jauh ya. Jadi aku udah, kalau ngelihat yang jauh-jauh ini kayaknya udah buram. Jadi kalau ketemu, mohon maaf kalau mungkin agak nggak kenal atau apa. Kalau kalian kenal, kalian tegur nggak apa-apa ya. Nah, jadi mataku tuh buram. Kalau udah malam gitu nggak jelas. Makanya aku udah ngerasa yang buram aja kita risih ya. Duh, kok nggak jelas nih kita lihat. Apalagi orang yang buta. Makanya justru di dalam hal itu, kuasa Tuhan itu sempurna. Karena nggak ada yang bisa melakukan itu. Mau sekalipun profesor, belum ada yang ku dengar ya. Kali lagi kalau kalian mungkin ada informasi, enggak lah, di sana ada profesor yang bisa nyembuhkan mata orang yang dari lahir loh. Lari lahir katanya. Nah, hebat lah itu berarti. Udah adalah kemajuannya. Tapi setahu aku sekarang belum ada. Kemudian di sini dikatakan ya, di ayat 40, kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, "Apakah itu berarti bahwa kami juga buta?" Mereka udah ngelihat jelas-jelas orang si buta ini melek, bisa lihat dari lahir, dipastikan sama orang tuanya. Masih juga orang itu bebal. Cobalah, masih melawan juga dia sama Tuhan itu. Makanya di sini dikatakan di video yang 159, keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Jadi ketika keturunan Abraham, bapak orang percaya itu, yang dari biologisnya ya, kita kan bukan keturunannya langsung kayak orang-orang Yahudi sekarang ya, tapi kita kan ibaratnya bangsa Indonesia. Tetapi ketika kita melakukan firman Tuhan, kita itu udah bukan lagi bangsa pilihan kita. Bahkan kita dikatakan anak, udah lebih dekat anak loh, anak. Makanya dia itu bapak kita. Jadi jangan main-main ya. Kalau kita udah katakan kita anak Tuhan, jangan coba-coba buat dosa. Memang aku bukan orang suci juga, tetapi lakukan firman Tuhan itu. Kalau kita pun sudah mulai mau membuat dosa, cepat-cepat sadar. Jangan sampai kita udah jauh dari Tuhan baru kita sadar. Terlambat nanti. Kemudian di sini dikatakan, di ayat 41 terakhir ya. Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya
kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu. Artinya lebih baik kita buta secara fisik, tapi kita secara iman, secara spiritual, kita nggak buta. Daripada kita melihat, tetapi secara iman, secara hubungan dengan Tuhan, kita buta. Jadi, kalau mau direnungkan dalam alangkah sedihnya ketika kita bisa melihat secara fisik, tetapi kita nggak bisa, mata rohani kita ini buta. Lebih baiklah mata kita ini buta secara fisik, tapi mata rohani kita enggak. Tapi kalau aku mau pilih, kita bisa melihat secara fisik dan kita juga bisa melihat secara rohani. Karena aku lahirnya dan anugerah Tuhan itu luar biasa, apalagi bagi kita yang bisa melihat ya. Kecuali kalau dari dulu, dari lahir aku dilahirkan buta, ya nggak bisa pilihan. Tapi justru aku mengucap syukur sekarang jadinya. Ketika aku lahir semua lengkap ya, dan aku bersyukur gitu. Apapun yang ada dikasih Tuhan, aku bersyukur. Walaupun kadang-kadang kita ngerasa, oh kurang ini, kurang itu ya secara manusia ya. Tapi hari demi hari ketika kita belajar firman Tuhan, kita baca firman Tuhan ini, percayalah ini tidak akan sia-sia. Karena firman Tuhan itu hidup. Jadi mulai sekarang kalian di sana juga yang nonton video ini, bukalah Alkitab kalian. Baca sendiri sama Tuhan. Merenung sendiri, bicara sama Tuhan sendiri. Karena percayalah ya, aku bukan mau sok-sokan atau bukan mau apa. Ketika kita dekat sama Tuhan itu benar-benar hati kita damainya luar biasa. Damai, kita lebih sensitif, bukan sensitif kita mau marah-marah ya, tapi kita lebih empati sama orang. Tapi bukan bodoh ya. Ada orang yang jadi kayak dimanfaatin atau apa, bukan itu maksudnya. Kita itu lebih menerima dengan apapun, lebih bersyukur, lebih sabar. Jadi ketika kita sudah dekat dengan Tuhan itu bedalah pokoknya beda. Ini benar-benar dekat ya, bukan fake ya. Karena banyak juga yang fake, yang hanya ngomong firman ya, tapi ketika sesuatu hal juga bahkan dia mutarbalikan sesuatu dan sebagainya. Makanya kalau kita benar-benar cari Tuhan itu nggak main-main ya, dalam artian bukan kita hanya mau panggar-panggar ya, kalau orang Batak bilang mau panggar aja, mau show off lah, itu nggak akan ada dampaknya, kelihatan kok. Tetapi ketika kita memang benar-benar cari dia, cari Tuhan itu nggak bohong ya. Maksudnya kehidupan kita bukan selalu mulus ya. Justru di sini yang aku katakan, ketika nggak mulus pun, ketika ada masalah pun, kita bisa menjalaninya dengan mengucap syukur. Kita masih bisa tersenyum. Jadi kita masih bisa yang melakukan di luar dari orang yang nggak sangkakan. Karena aku udah merasakan itu. Makanya aku bilang di sini, cari Tuhan dengan sepenuh hatimu. Ya, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan jalanmu. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Itu ayat emas juga buat aku. Karena ketika kita udah ngerasa, wah aku bisa nih, wah aku pintar nih, wah aku bisa gini. Tapi faktanya kita nggak tahu. Makanya bilang Tuhan kan gitu. Justru karena kamu pikir kamu bisa melihat, tapi ternyata enggak. Jadi lebih baiklah kita dikatakan buta secara fisik daripada buta secara rohani. Tetapi ketika kita sudah dilahirkan, mata kita ini bukan buta, tapi kita melihat, kita tinggal baca firman Tuhan, kita asah, kita buka, kita celekkan mata rohani kita. Ketika itu sudah terbuka, kedamaian itu nggak bisa dibeli dengan apapun. Kesehatan itu nggak bisa dibeli dengan apapun. Jadi ketika kita sudah sehat, ketika kita sudah bisa melihat, ketika kita sudah bisa makan secukupnya, mengucap syukurlah. Jadi hidup ini sementara, cari perkenanan Tuhan, senangkan hati dia, karena itulah yang terbaik. Kata Tuhan, menyenangkan hati Bapa itulah yang mengenyangkanku. Jadi biarlah ini menjadi perenungan buat kita. Videoku agak panjang, dan sekali lagi aku sarankan buat kalian di sana yang menonton, teman-temanku, baca kembali Alkitabmu ya, buka kembali firman Tuhan. Mungkin ya, atau bisa jadi kita sama-sama mendapat rema atau pengertian yang sama, ataupun tidak, mungkin kalian lebih dapat dari Roh Kudus. Silakan kalian komen, aku juga bisa belajar dari kalian. Jadi inilah doa dan harapan kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, puja dan syukur anakmu panjatkan ya Bapa untuk malam ini. Firman-Mu Bapa begitu indah, menyehatkan tubuh dan jiwa kami. Bapa, terima kasih untuk setiap firman-Mu yang hidup. Terima kasih Bapa untuk ajaran-Mu yang tetap menyayangi kami, supaya kami tetap berada di jalan-Mu. Bapa di sorga, anakmu
berdoa untuk orang-orang di luar sana yang menonton video ini. Siapapun mereka yang sedang sakit, Engkau sembuhkan. Yang sedang mencari pekerjaan ya Tuhan, Engkau berikan juga pekerjaan buat mereka. Yang sedang mengalami masalah, baik untuk memaafkan dirinya sendiri, memaafkan orang tuanya, saudaranya, adiknya, kakaknya, temannya, siapapun Bapa. Bantu mereka supaya mereka melakukan hal yang benar di mata-Mu, supaya mereka memaafkan orang-orang siapapun itu Bapa, dan dia tetap berjalan di dalam terang-Mu. Dan Bapa di sorga, kami berdoa untuk malam ini, biarlah kiranya kasih karunia-Mu menyertai kami. Bangunkan kami besok pagi ya Bapa, supaya kami melanjut membaca firman-Mu, dan kiranya setiap firman-Mu ini menjadi berkat buat orang lain juga, bukan hanya buat diri kami sendiri. Terima kasih Bapa, sempurnakan doa kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan kalau kalian punya komen, kalian mendapatkan rema atau apapun dari Roh Kudus, silakan kalian komen. Aku juga bisa belajar dan kita sama-sama bersharing-sharing, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.